pas depannya SMP itu kan ada gang masuk ke dalam tuh. Heeh. Yang Di Anda lihat saat belakangnya itu apa? yang awalnya saya lihat tuh kan saya pertama itu ngajakin yang punya warung tuh, yang mas-masin situ, ayo mas temenin saya masuk ke dalam, tapi dia nggak berani. Heeh, kemudian? Ya karena dia nggak berani, ya udah saya nggak berpikir yang panjang-panjang, ya saya langsung masuk aja ke dalam. Ibaratnya saya ngendap-ngendap ke dalam. Mm-mm. Nah, di situ sudah rame bu, di belakang gudang itu sudah rame, Ada berapa orang yang Anda sudah lihat? ada pemukulan. Kalau berapa orang itu ada sekitar 10 lebih lah bu, Heeh. lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan pada saat itu. Yang saya lihat kan si Eki ini dipukul, yang pertama dipukul kan Eki bu, disiksanya itu Eki. Mm-mm. Nah, sempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga bu, saya mau maju nih karena posisi saya sendirian. Anda kenapa Nggak, tidak jadi melaporkan saya ke orang di sekitar? nggak ada. Pada saat itu sepi memang bu, Oke. nggak ada sama sekali orang. Kemudian yang terjadi setelah Eki dipukul, apa yang terjadi dengan Vina? Setelah Eki dipukul, Eki sudah saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya dia itu. Baru udah lama si Vina ini yang disiksa. Itu berlangsung Vina berapa disiksa, lama? ada kalau sejaman bu, kurang lebih sejaman. Oke. Anda ingat jam berapa? Saya sudah nggak ingat jam, sudah nggak. Oke. Pokoknya pikiran saya sudah nggak karuan sudah pada malam itu. Nggak ada yang berpikir harus begini begitu, nggak ada sudah bu. Anda melihat itu berapa lama dan kemudian dari TKP tempat kosong itu selanjutnya kemana? Begitu sudah selesai, mereka mau keluar tuh saya langsung lari. Mereka mau keluar dari lahan kosong, Anda lari kemudian? Nah saya lari, keluar sudah yang pertama itu, yang keluar tuh berapa motor aja ya bu. Pinanya sama Eki ini belum dibawa nih. Mungkin yang ngecek atau apa saya nggak tahu, dia pergi keluar. Baru si Eki sama Pina ini dibawa juga. Bagaimana cara membawanya? Saat itu digonjeng 3 bu. Jadi Pina ditaruh di tengah sambil ditutup mukanya itu sama jaket. Itu kondisinya udah nggak sadar? Bergerak atau tidak? Udah nggak ada pergerakan sudah. Oke. Kemudian? Nah, saya langsung ambil motor juga. Saya ngikutin dari depan, tapi jaraknya saya sama mereka itu agak lumayan jauh lah bu. Yang artinya saya melihatkan pertama itu dia tuh di bawah jembatan. Nah, sempat di bawah jembatan, habis bawah jembatan entah kenapa langsung dibawa naik ke atas. Nah, di atas itu sudah baru terakhir dibuang si Eki sama Pina. Di atas itu berarti di jalan jembatan itu ya? Iya. Di situ ada lampu jalan. Di situ ada lampu jalan dan penerangan. Ada bu. Artinya Anda bisa melihat wajah pelaku malam itu? Bisa bu. Ada di antara wajah pelaku itu yang di penjara saat ini 8 orang? Ada bu. Termasuk Saka Tatal? Saka Tatal ada. Anda mengenali, Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan Anda ini, Mas? Saya bisa saya mempertanggungjawabkan bu. Saka Tatal, terus yang saya tahu itu si Ucok. Entah siapa namanya panggilannya di geng motor saya kan tidak tahu, karena saya kan pribadinya cuma kenal Eki aja. Sampai akhirnya apa yang terjadi ketika sudah ditaruh di jalan itu? Setelah ditaruh si Eki sama si Pina di jalan itu, mereka ini langsung pergi bu, tapi nggak semuanya pergi. Kayak seperti udah kayak gimana kayak sudah dibagi-bagi lah tugasnya, mereka ini harus kemana-mana gitu kan. Nah akhirnya mereka pergi sepi, saya datangin menghampiri pertama saya hampir itu si Eki. Saya pikir kan Eki ini ada pergerakan atau ibaratnya masih apakah Eki ini masih bernapas apa enggak. Mas Melmel, kameranya boleh dinaikkan kembali.